PNPS tahun 1965 ini sebagai salah satu pasal pidana yang paling relevan dalam perkara akuo adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, dakwaan terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang langsung menerapkan ketentuan pasal 156 KUHP tanpa memperhatikan dan menjalankan mekanisme peringatan terhadap orang yang diduga menodai agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 adalah praktek penerapan hukum pidana yang berlebihan, yang semata-mata hanya dimaksudkan untuk menghukum Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok demi memuaskan keinginan kelompok-kelompok tertentu yang jelas telah mengabaikan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah yang dilindungi dalam negara-negara yang beradab. Bahwa kami memahami sepenuhnya apabila menyampaikan argumentasi adanya mekanisme peringatan keras sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini, lantas saudara penuntut umum akan menyangkal atau membantahnya dengan menyatakan bahwa pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sendiri telah memberikan amanat pembentukan pasal 156A KUHP sebagai pasal sisipan dalam KUHP, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A KUHP dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila para penuntut umum memiliki alur berpikir yang demikian, maka tim penasihat hukum hanya bisa menduga bahwa para penuntut umum mungkin belum membaca keseluruhan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, apalagi memahaminya. Khususnya penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang pada intinya memberikan penegasan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 yang pada waktu itu dikeluarkan dalam keadaan darurat tersebut adalah didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, yaitu terhadap yang melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 adalah cukup diberikan nasihat seperlunya atau peringatan keras sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dengan tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan dan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, argumentasi hukum yang kami sampaikan ini juga sejalan dan juga sesuai dengan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 PUU 10 Romawi 2012 halaman 145 poin 3.16 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 156A KUHP seharusnya dapat diterapkan tanpa didahului
dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama 3 menteri, antara kurung Menteri Agama, Menteri garis miring Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Mahkamah berpendapat sebagai berikut, bahwa pasal 156A KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Adapun rumusan pasal 156A KUHP Akwo mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Berdasarkan hal yang kami uraikan di suatu kebenaran yang sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara Akwo, mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tidak pernah diterapkan atau diberlakukan terhadap diri Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang diduga melakukan penodaan agama konon dengan cara menyampaikan penafsiran atas surat Al-Maidah ayat 51 yang bertentangan dengan ajaran agama Islam menurut pandangan dari para pelapor yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan penuntutan dalam perkara Akwo. Dengan belum dilakukannya mekanisme peringatan keras, maka menyebabkan sebenarnya dakwaan ini pemeriksaan bersifat prematur. Untuk itu sudah sepantasnya surat dakwaan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa sebagai catatan bagi Majelis Hakim, perkenankanlah kami membandingkan kasus ini dengan terjadinya peristiwa pembubaran ibadah di Sasana Budaya Ganesha Bandung, di mana dalam penyelesaian masalah tersebut ternyata bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sebagaimana kami kutip pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Bowi Rapli Amar, penyelesaian tak harus berakhir di kantor polisi. Konflik di tengah masyarakat dapat juga diselesaikan secara restoratif justice. Kami menyayangkan tidak ada komitmen dalam dua kasus ini, bahwa dengan tidak diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dalam penyelesaian kasus Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, maka hal itu telah melanggar prinsip hukum pidana, yaitu prinsip lex specialis derogat legi generali yang bersifat imperatif dan limitatif, di mana Saudara Jaksa Penuntut Umum langsung menerapkan ketentuan yang bersifat umum, sementara masih ada ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika suatu tindak pidana yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenangkan. Terima kasih, kami serahkan pembacaan selanjutnya pada rekan kami. Minta izin majelis. B. Mengenai dibatalkan tim memperlihatkan bahwa surat dakwaan merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. 1. Penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap
karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. Bahwa dalam membaca atau menerapkan suatu pasal dalam proses pidana harus diperhatikan seluruh unsur dari pasal tersebut, di mana hal tersebut sangat penting, karena jika terdapat beberapa unsur dalam satu pasal, maka seluruh unsur tersebut harus dibuktikan untuk selanjutnya dapat dinyatakan terbukti dalam memutuskan pemidanaan. Namun jika ada unsur dalam satu pasal tidak dicantumkan dalam dakwaan, maka menjadi tidak jelas apa yang sebenarnya sedang didakwakan oleh penuntut umum dan bagaimana caranya terdakwa harus membela dirinya atas unsur yang tidak diuraikan oleh penuntut umum tersebut. Berikut ini kami kutip pasal 156A KUHP sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dengan melihat secara lengkap pasal 156A KUHP tersebut, maka jelas unsur yang terdapat dalam huruf A dan huruf B adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, di mana huruf A tersebut adalah perbuatan pidananya, sementara huruf B adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf A. Sementara dalam surat dakwaan saudara penuntut umum tidak dijelaskan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan quote non oleh terdakwa, yaitu adanya orang yang menjadi tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu diketahui, prinsip yang dianut oleh KUHP adalah bahwa terdakwa diberikan hak yang seluas-luasnya untuk membela dirinya. Sementara dalam dakwaan pertama, saudara penuntut umum ini tidak dijelaskan seperti yang disyaratkan oleh pasal 156A KUHP siapa yang menjadi korban akibat perbuatan, yaitu adanya orang yang tidak menganut agama. Melihat pada unsur yang diuraikan dalam pasal 156A KUHP, maka tindak pidana yang terjadi dalam pasal 156A KUHP ini secara doktrin adalah tindak pidana material, di mana tindak pidana hanya akan terjadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu, yaitu orang menjadi tidak beragama. Hal-hal yang kami uraikan di atas juga ditegaskan oleh penjelasan atas penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 65 yang menyatakan dan sebagainya, kami tidak akan bacakan, yang kemudian masuk ke bagian 2. Saudara penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP, yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganut agama apapun menjadi dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, tujuan dari perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP adalah agar seseorang tidak menganut agama apapun juga. Sementara dalam dakwaan ini, saudara penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, adalah jelas bahwa terdapat pertentangan unsur pasal 156A KUHP dengan uraian yang termuat dalam surat dakwaan. Pasal 156A KUHP dengan jelas menentukan bahwa tujuan dari tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut adalah agar supaya orang tidak menganut suatu agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam surat dakwaan, tujuan yang diuraikan adalah dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dengan berdasar pada seluruh uraian di atas, ketiadaan uraian yang terang, jelas dan rinci tentang seluruh unsur juridis ini, delik pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan jelas dan tegas merupakan perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta menimbulkan kekaburan, obskur libel, di mana berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP dan jurisprudensi Staf Mahkamah Agung RI, surat dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. Angka 3.
Angka 3, saudara penuntut umum dalam dakwaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subjek korban sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP dan subjek korban yang dimaksud oleh terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua. Dalam dakwaan alternatif kedua, saudara penuntut umum tidak secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menjelaskan mengenai siapakah subjek korban yang dimaksud oleh saudara penuntut umum ataupun subjek korban yang disebut oleh terdakwa ini. Sebagaimana dimaksud dalam frasa pasal 156 KUHP yang berbunyi, perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian yang lain karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Bahwa dalam dakwaannya saudara penuntut umum tidak secara khusus atau detail menjelaskan mengenai golongan dari umat Islam mana yang sudah dihina oleh terdakwa, termasuk tidak adanya penduduk dari Pulau Pramuka yang hadir dan mendengar langsung pidato terdakwa yang kemudian menjadi pelapor. Dengan demikian, maka dakwaan saudara penuntut umum tidak jelas mengenai umat atau golongan umat Islam yang mana yang menjadi subjek korban terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta menimbulkan kekaburan obskur libel berdasar pasal 143 ayat 3 KUHP dan jurisprudensi TAP Mahkamah Agung, surat dakwaan yang demikian wajib dan harus dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh rekan senior kami. Silakan senior. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati. Setelah tim penasihat hukum mengurai dan membahas alasan-alasan keberatan atas surat dakwaan saudara penuntut umum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dengan landasan bijak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, arest hukerat, putusan-putusan Mahkamah Agung RI, dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum merupakan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima karena 1. Surat dakwaan bersifat prematur karena diajukan tanpa melalui mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai suatu hukum positif yang masih berlaku dan belum pernah dibatalkan keberlakuannya, baik secara legislatif review maupun secara judicial review di Mahkamah Konstitusi. 2. Surat dakwaan saudara penuntut umum telah melanggar dan mengabaikan asas hukum lex specialis derogat legi generali dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 sebagai ketentuan khusus yang bersifat imperatif dan limitatif dalam mengesampingkan pasal 156A KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum. 3. Pasal 156A KUHP huruf A dan B adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana huruf A adalah perbuatan pidananya, sementara huruf B adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut dalam huruf A. Sementara dalam surat dakwaan saudara penuntut umum tidak dijelaskan adanya akibat dan perbuatan yang dilakukan kutnon oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yaitu adanya orang yang tidak mengenal agama juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. 4. Dakwaan tidak menjelaskan secara tegas siapa sebenarnya subjek korban dalam dakwaan alternatif kedua pasal 156 KUHP. Sehingga surat dakwaan saudara penuntut umum secara hukum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Ketua dan majelis, anggota majelis yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, dalam menutup eksepsi atau nota keberatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan suatu cerita yang kiranya dapat menginspirasi kita semua.
rahmat Allah dan Ahok saat